Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para pemirsa Aswaja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat kembali bertemu, kita dapat kembali melanjutkan acara kita ini, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Risalah Aswaja, yang semoga pada acara ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita mendapatkan bekal hidup yang dapat kita pakai untuk menjalani kehidupan yang sakinah, yang tentram, untuk menjalani kehidupan yang damai, dan untuk menjalani kehidupan yang dipenuhi oleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga lingkungan kita, desa kita, masyarakat di tempat kita dan daerah kita menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur, menjadi daerah, menjadi negeri yang thayyibah, yang baik, menjadi negeri yang indah, Rabbun Ghafur, dan juga menjadi negeri yang dipenuhi oleh rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, yang juga salah satu unsur ulama yang mendirikan bangsa Indonesia ini, di mana beliaulah yang mendeklarasikan Jam'iyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Jam'iyah Ahlus Sunnah wal Jamaah pada tahun 1926 Masehi. Nah, salah satu di antara pasal yang dibahas di dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh, membahas mengenai dosa bagi orang-orang yang mengajak kepada kesesatan atau orang yang memberi contoh yang buruk bagi orang yang lainnya. Kiai Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh, memulai pembahasannya dengan menukil firman Allah Subhanahu wa taala, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladzina yudillunahum. Ada di dalam surat An-Nahl ayat 25. Artinya agar mereka memikul dosa-dosa dengan sepenuhnya pada hari kiamat, dan sebagian dosanya adalah orang-orang yang mereka sesatkan. Pada tulisan selanjutnya, selain ayat di atas, Hadratus Syekh juga menukil satu hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithla ujuri man ma'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahalanya sama seperti pahala orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tanpa sedikit pun mengurangi dari pahala orang-orang yang melakukannya. Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal itsmi mithla athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada keburukan, mengajak kepada kemungkaran, maka dia akan mendapatkan dosa sebagaimana
dosa orang-orang yang melakukan keburukan atas ajakannya, tanpa sedikit pun mengurangi dosa orang-orang yang melakukan keburukan, melakukan kemungkaran karena ajakannya tersebut. Dalam dua dalil ini menjadi jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan pahala dan dosa bagi siapapun yang mengajak kepada orang-orang di sekitarnya untuk melakukan kebaikan, untuk menjalankan perintah-perintah Allah maupun untuk melaksanakan kemungkaran, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahala bagi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan disamakan dengan pahalanya per orang yang melaksanakan kebaikan atas ajakannya. Misalnya ada satu orang mengajak kepada 30 orang untuk berbuat baik. Kemudian ke-30 orang itu melaksanakan kebaikan seperti yang diajakkan olehnya, maka orang yang mengajak tadi mendapatkan 30 kebaikan karena masing-masing dari orang yang melaksanakan kebaikan karena ajakannya, Allah berikan kepadanya satu kebaikan penuh seperti orang yang sudah melakukan tersebut. Demikian juga bila seseorang mengajarkan, seseorang memerintahkan untuk melaksanakan kejelekan, kemungkaran, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya kepada 30 orang, dan kemudian ke-30 orang itu melaksanakan kejelekan, melaksanakan kemungkaran, melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintahnya atau seperti yang telah dicontohkan olehnya, maka orang ini dengan serta-merta mendapatkan dosa sebanyak 30 kali karena ke-30 orang itu secara per orang melaksanakan kemaksiatannya atas perintah atau atas ajakan darinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin mengingatkan betapa dahsyatnya azab yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mengajak kepada keburukan, dan betapa murahnya, betapa Allah sangat merahmati orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Bahkan seandainya dia pun sedang kesulitan untuk melaksanakan kebaikan seperti yang diajakkan olehnya kepada orang-orang di sekelilingnya, dia akan tetap mendapatkan pahala kebaikan seperti yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melaksanakan kebaikan atas perintah atau atas petunjuk atau atas pertolongannya. Para pemirsa Aswaja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin hari semakin kesini, semakin hari semakin jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin hari semakin bertambah usia, dan semakin hari semakin panjang perjalanan umat Islam. Seakan-akan semakin berat agama dan perintah-perintah Allah dijalankan oleh umatnya. Seakan-akan keburukan sudah terjadi di mana-mana. Seakan-akan kemaksiatan sudah tidak terhindarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala di atas dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita baca tadi, maka semestinya kita tidak kemudian menjadi pribadi yang bermalas diri, kita tidak kemudian menjadi umat yang paranoid terhadap keadaan alam di sekitar kita, terhadap keadaan sosial dan terhadap fenomena-fenomena yang merebak di tengah-tengah kehidupan masa kini. Ketika Rasulullah SAW mensinyalir bahwa
orang-orang yang mengajak kepada kebaikan akan mendapatkan pahala seperti orang yang diajaknya, maka kalimat ini berlaku secara umum. Maka kalimat ini tidak lekang oleh zaman. Dahulu ketika ada cara-cara yang tradisional, agama disebarkan dengan cara-cara yang tradisional. Ketika orang mengajak kepada kebaikan, ketika orang mengajak kepada sholat misalnya, hanya digunakan kentongan, karena zaman dulu yang ada hanya kentongan untuk bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di jarak-jarak tertentu. Pada saat ini, ketika kebaikan sudah bisa disebarkan dengan beragam cara, dengan berbagai macam sarana, dan juga dengan kecanggihan teknologi yang memungkinkan kebaikan disebarkan secara luas ke seluruh penjuru dunia, maka itu juga berarti harapan, itu juga berarti tantangan, itu juga berarti sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mengajak kepada kebaikan, agar kebaikannya bisa dilaksanakan oleh orang-orang sampai dimanapun jarak memisah dilaksanakan oleh orang-orang yang bahkan mungkin tidak dikenali oleh dirinya, karena ajakan-ajakan kebaikan dapat dilaksanakan melalui teknologi, ajakan-ajakan kebaikan dapat dilaksanakan melalui kecanggihan alat-alat elektronik dan lain sebagainya. Demikian pun ketika keburukan sudah bersanding dengan teknologi, ketika keburukan disiarkan melalui alat-alat canggih yang memungkinkan keburukan itu diakses, yang memungkinkan keburukan itu ditonton, yang memungkinkan keburukan itu ditiru oleh banyak orang di belahan dunia yang lain, maka sesungguhnya orang-orang menanggung dosa yang lebih berat, orang-orang yang menyebarkan keburukan dan diikuti oleh orang lain. Dimanapun keduanya terpisah, maka sesungguhnya mereka yang menyebarkan pun akan menanggung dosa dari yang mengikutinya meskipun tidak saling mengenal. Nah, di sini mengandung arti bahwa komunikasi adalah hal yang sangat penting. Di sini mengandung arti bahwa adanya interaksi antar manusia adalah mengandung hal yang sangat penting. Apabila interaksi kita bertujuan baik, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari interaksi tersebut. Apabila interaksi kita bertujuan keburukan, apabila interaksi kita menggunakan sarana-sarana yang tidak baik, maka secara otomatis kita akan masuk dalam ancaman Allah seperti yang tertera di dalam hadis yang tadi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Aswaja TV dimanapun Anda berada, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Al-mutamassiku bisunnati inda fasadi ummati lahu ajru mi'ati syahidin." Orang-orang yang masih berpegang teguh dengan sunnahku, maka sesungguhnya dia berhak mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh, pendiri Nahdlatul Ulama, diletakkan di bawah hadis di atasnya yang kita baca tadi, yang intinya siapa yang memerintahkan keburukan akan mendapatkan dosa seperti orang-orang yang melaksanakan keburukan. Siapa yang melaksanakan kebaikan akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang melaksanakan kebaikan. Nah, kemudian disusul dengan hadis yang ini yang menggambarkan bahwa memang tatanan dunia
seakan-akan semakin berpihak kepada orang-orang yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang berpegang pada agama Allah Subhanahu wa taala karena saking beratnya pegangan kepada agama, karena saking repotnya untuk tetap menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saking sulitnya untuk tetap melaksanakan aturan-aturan dan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang hidup pada zaman yang sulit ini, orang-orang yang hidup pada zaman yang serba sukar untuk beribadah ini, namun masih tetap menjalankan, namun masih tetap berteguh hati, namun masih tetap selalu yakin dan secara ikhlas karena Allah Ta'ala tetap melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala, tetap melaksanakan ajaran-ajaran agamanya. Oleh Allah Subhanahu wa taala dia dijanjikan pahala yang sama dengan pahala ketika para sahabat Rasul berjihad, berperang melawan orang-orang kafir, ketika para sahabat Rasul, ketika para mujahid mengangkat senjata ke medan pertempuran dengan bertaruh nyawa sebanyak 100 orang yang mati syahid. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Aswaja TV dimanapun Anda berada, hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang senantiasa tepat. Islam adalah agama yang senantiasa sesuai dengan zaman manapun. Bukan berarti ketika Islam lahir di zaman ketika kendaraan masih berupa hewan-hewan yang memiliki nyawa, kemudian Islam tidak lagi tepat, Islam tidak lagi sesuai ketika kendaraan sudah tidak lagi menggunakan nyawa. Ketika Islam lahir di dunia Arab, bukan berarti Islam tidak sesuai dengan kultur bangsa Indonesia. Ketika Islam lahir di kawasan yang tandus, kawasan gurun, kawasan yang penuh batu dan pasir, bukan berarti Islam tidak cocok dengan lingkungan yang sejuk, dengan lingkungan yang serba hijau, dengan lingkungan yang penuh air mengalir yang menyegarkan masyarakatnya. Para pemirsa Aswaja TV dimanapun Anda berada, dari nas-nas yang sudah kita bacakan tadi, tampak jelas sekali bahwa agama Islam adalah agama yang salihun likulli zamanin wa makan, agama yang sesuai dengan zaman manapun dan agama yang sesuai dengan daerah manapun, agama yang sesuai dengan negeri manapun. Agama Islam akan terus berlanjut di tengah-tengah masyarakat yang terus berkembang ke arah modernitas. Agama Islam akan terus ada meskipun menghadapi tantangan yang sedemikian berat. Agama Islam akan terus berjaya, agama Islam akan tetap utuh meskipun dunia menjadi sepertinya semakin sempit, meskipun kerumitan-kerumitan hidup sepertinya menyibukkan manusia dan tidak menyisakan lagi waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam masih tetap relevan baik bagi masyarakat yang ada di pedesaan maupun masyarakat yang ada di perkotaan. Memperjuangkan agama Islam tidak berkurang sedikit pun keutamaannya bagi masyarakat yang saat ini dibanding dengan masyarakat yang zaman dahulu hidup ketika peperangan fisik masih terjadi. Memperjuangkan agama Islam tidak berkurang keutamaannya ketika dunia damai. Memperjuangkan agama Islam tidak berkurang keutamaannya, tidak berkurang keagungannya ketika masyarakat sudah hidup di tempat-tempat yang bersih dan teratur, masyarakat sudah hidup di tempat-tempat yang mapan dan penuh dengan fasilitas. Memperjuangkan agama Islam sama sekali tidak berkurang
tantangannya bila dibandingkan antara zaman dulu di mana masyarakat masih hidup dengan cara-cara yang sederhana, masyarakat masih hidup dengan cara-cara yang tradisional, masyarakat masih hidup dengan perlengkapan seadanya, dibandingkan dengan masa kini di mana masyarakatnya sudah hidup di zaman modern, di mana masyarakatnya sudah hidup dengan berbagai bantuan alat teknologi dan hidup dengan mapan dan fasilitas yang memadai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensinyalir bahwa kelak kehidupan manusia akan menjadi ringan, kehidupan manusia akan menjadi mudah, sehingga sepertinya orang-orang sudah tidak lagi butuh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sepertinya orang-orang sudah tidak lagi memerlukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga sepertinya orang-orang sudah tidak lagi membutuhkan agama sebagai pegangan hidupnya. Agama dulu dianggap dibutuhkan ketika kehidupan itu susah. Agama dianggap dibutuhkan ketika orang-orang takut kelaparan. Agama dianggap dibutuhkan ketika orang-orang butuh perlindungan dari rasa takut dan ancaman kematian. Lalu agama kemudian dianggap tidak lagi diperlukan ketika orang-orang sudah merasa aman dari ancaman kematian, dari ancaman kelaparan, dan bahkan dari rasa sakit atau penyakit yang mungkin sewaktu-waktu bisa menyerang. Akan tetapi dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kalqabidi 'alal jamri." Akan datang kepada para manusia kelak suatu zaman di mana orang-orang yang bersabar untuk tetap menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala, untuk tetap menjalankan perintah-perintah agamanya, itu kalqabidi 'alal jamri, bagaikan orang-orang yang memegang bara api. Bila bara api dipegang, maka tangan bisa mengelupas karena panasnya. Telapak tangan bisa menjadi luka. Tetapi bila bara api dilepas, maka dia akan terjatuh dan baranya pun mati. Para pemirsa Aswaja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalimat-kalimat yang telah diucapkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat-kalimat yang sangat tepat apabila kita hidup pada zaman saat ini, apabila kita hidup pada zaman yang sudah penuh dengan fasilitas, apabila kita hidup dengan kondisi yang aman, yang seakan-akan mungkin orang merasa tidak butuh pada Tuhan dan orang merasa tidak butuh pada agama. Dulu Islam datang, salah satunya adalah memberikan jaminan keamanan kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal konteks masa lalu adalah orang-orang kafir Quraisy, agar mereka tidak lagi takut menghadapi bahaya dan tidak lagi takut menghadapi ancaman kelaparan. Di dalam surat Al-Quraisy difirmankan Allah, "Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Maka hendaklah mereka menyembah kepada pemilik, kepada Rabb dari Ka'bah yang merupakan zat yang mengamankan mereka dari
ancaman kelaparan dan juga dari ancaman rasa takut. Seakan-akan ketika orang sudah terbebas dari ancaman kelaparan dan orang sudah terbebas dari ancaman rasa takut, maka Tuhan tidak lagi diperlukan, maka agama bisa disingkirkan begitu saja. Sehingga seakan-akan orang tidak perlu lagi untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang merasa tidak ada gunanya misalnya ketika akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahwa keyakinan yang demikian adalah keyakinan yang salah. Sungguh bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan manfaat. Allah senantiasa memberikan janji yang agung kepada siapa saja mereka umatnya yang mau terus memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, kepada siapa saja umatnya yang terus memperjuangkan ajaran-ajaran agama seperti yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dalam hadis yang tadi kita baca mensinyalir bahwa agama menjadi terasa sulit untuk dilaksanakan, agama menjadi berat untuk ditaati pada satu zaman, di mana misalnya zaman ini kemaksiatan seakan-akan ada di mana-mana, kecurangan seakan-akan ada di mana-mana, keculasan seakan ada di mana-mana, sehingga orang saling berebut untuk menjadi rakus, orang saling berebut untuk menjadi penguasa, orang saling berebut untuk menjadi kaya. Ketika kita bersabar untuk tidak mencuri, karena mencuri adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersabar untuk tidak korupsi, karena korupsi adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersabar untuk tidak pergi ke tempat-tempat hiburan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita telah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 pahalanya orang yang mati syahid. Ketika kita tetap mengumandangkan kebaikan, ketika kita tetap menggemakan keesaan Allah, ketika kita tetap menggaungkan persaudaraan di antara umat Islam, ketika kita tetap berusaha untuk tolong menolong di dalam kebaikan, ketika kita tetap berusaha untuk saling mengasihi di antara para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita tetap menghidupkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membangun masjid, ketika kita membangun tempat-tempat ibadah di mana tempat-tempat itu kemudian digunakan orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, digunakan orang untuk mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka secara pasti Allah akan menggolongkan kita kepada hamba-hamba Allah yang masuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, as-sabiru kal qabidu alal jamri. Jadi as-sabiru ala dinihi kal qabidi alal jamri, siapa yang bersabar untuk tetap menegakkan agama Allah itu seperti memegang bara api, dan karena kita sudah bersabar untuk memegang bara api, Allah akan menjanjikan kepada kita untuk mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada zaman sekarang tentu saja bahwa kita harus senantiasa melaksanakan, kita harus senantiasa mengobarkan perjuangan Islam, mengobarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di bumi Indonesia, khususnya dengan cara-cara yang damai, dengan cara-cara yang arif, dengan cara-cara yang bijak, sehingga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, nilai-nilai agama Islam dapat berjalan di Indonesia dengan cara yang damai, dengan cara yang bermanfaat, dengan cara yang memberkahi
seluruh umatnya, sehingga Indonesia berkembang menjadi kawasan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi kawasan yang indah, gemah ripah loh jinawi, dan mendapatkan ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Aswaja TV dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di dalam acara yang sama, Risalah Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.